Hey ho Pop Gengs! Pasti udah pada tahu dong, di bulan November kemarin Presiden Jokowi mengangkat beberapa anak muda menjadi staf khusus presiden. Selain berprestasi di bidang masing-masing, beberapa dari staf sus atau staf khusus milenial ini aktif berbisnis. Mau tahu siapa aja? Yuk simak video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, mari kita mulai dari anak sulung Chairul Tanjung. Tidak ingin dikenal sebagai orang yang hanya nebeng nama besar sang bapak, Putri Indasari Tanjung mulai mendirikan usaha sendiri sejak masih berusia 15 tahun. Nah, usaha yang bergerak di bidang event organizer ini bernama Creativepreneur Event Creator PT Visi Mudah Kreatif. Ia mengaku membangun usaha ini dari nol bersama 2 orang temannya dan tidak menggunakan uang dari orang tuanya sama sekali. Selain itu, ia juga adalah creative business owner dari Creavi, yaitu situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia. Wah, udah tanganin 2 bisnis besar, jadi staf khusus pula. Nggak pusing tuh palanya Mbak Putri. Menjadi staf khusus milenial itu memang terkesan keren banget ya. Apalagi yang dipilih adalah orang-orang yang udah dianggap keren duluan, seperti Angki Yudhistia ini. Nah, dia adalah pendiri Disable Enterprise yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas agar memiliki keterampilan sehingga mudah diterima di dunia kerja. Tapi meski keren karena ia juga dipilih sebagai jubir presiden bidang sosial, gak semua yang disampaikan harus ditelan mentah-mentah ya. Buktinya nih, ia sempat terciduk menyebar hoax tentang cara mendeteksi virus corona hanya dengan menarik nafas lalu tahan 10 detik. Tentu saja hal ini bikin ia diserang netizen dan buru-buru ia menyampaikan permohonan maaf. Siapa yang gak marah sih? Bayangin, doi digaji berapa puluh juta, tapi malah menyebar informasi yang tidak berdasar hasil penelitian. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua ya, untuk hati-hati dalam menyebarkan informasi. Oke, Pop Gengs? Nah, selanjutnya ada Andi Taufan Garuda Putra yang baru-baru ini mendapatkan teguran keras sampai menjadi trending topic. Soalnya nih, staf khusus presiden yang memiliki segudang penghargaan ini mengirimkan surat kepada camat di seluruh Indonesia yang berisi permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri untuk melawan wabah COVID-19 yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Taufan, yaitu PT Amarta Mikro Fintech. Wah, niatnya baik ya. Tapi yang menjadi masalah, surat itu disebarkan dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 1 April kemarin. Banyak yang menilai apa yang dilakukan ini berpotensi menjadi tindakan korupsi kalau dibiarkan. Lagi pula ya, tugas untuk melakukan korespondensi dengan seluruh camat yang berada di bawah kepala daerah kan tanggung jawabnya Kementerian Dalam Negeri. Ia pun akhirnya menarik surat tersebut dan meminta maaf. Wah, bukan main ya. Baru juga jadi staf khusus sudah mendahulukan kepentingan pribadi. Gimana pendapat kamu, Pop Gengs? Nah, yang terakhir ada Belva Syah-Devara, staf khusus milenial yang dikenal sangat berprestasi karena berhasil mendapat gelar double degree di Stanford University dan Harvard University. Majalah Forbes juga pernah menganugerahinya sebagai satu dari 30 pengusaha milenial yang berusia di bawah 30 tahun yang paling berpengaruh di Asia. Yap, usahanya adalah mendirikan startup Ruang Guru. Tapi nih, ia dianggap menimbulkan konflik kepentingan karena dalam kartu prakerja terdapat kerjasama dengan perusahaannya. Lalu, ia pun memberikan pembelaan bahwa bukan ia yang mengajukan kerjasama itu, karena pengambilan keputusan di program kartu prakerja adalah Kemenko Perekonomian dan Manajemen. Ya, meskipun begitu, untuk menghindari asumsi, ia menyatakan bersedia mundur dari staf sus atau staf khusus melalui cuitannya di Twitter. Selain itu, Belva juga pernah menuai kritikan karena kalimat motivasi di tengah wabah COVID dalam poster ini. Nah, itulah dia 4 staf khusus presiden yang berlatar belakang pengusaha
Sedangkan 3 staf khusus presiden lainnya, yakni Ayu Kartika Dewi, Gracia Bilio Sapat Membrazar, dan Aminuddin Ma'ruf bukan berlatar pengusaha. Mereka aktivis di bidangnya masing-masing. Nah, Mbak Ayu ini aktif mengkampanyekan toleransi dan keberagaman melalui program 1000 Anak Bangsa Merantau untuk kembali atau namanya Sabang Merauke. Sedangkan Billy yang pernah tersandung kasus tweet kubu sebelah aktif di Kitong Bisa, Papua. Dan Aminuddin Ma'ruf adalah mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, gimana menurut kamu mengenai tingkah para staf khusus presiden yang merangkap jabatan ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Mumpung kamu masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, Pop Gengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih udah nonton, bye-bye.